Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sonia Noviati, SPD. Saya mengajar biologi di SMA Persiapan Kemtugresi, Kabupaten Jayapura. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 10 IPA di SMA Persiapan Kemtugresi, tempat saya bertugas. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Baik. Gimana kabar kalian? Baik? Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa bantu. Sebelum kita masuk ke materi, minggu lalu dulu pernah belajar tentang apa? Keanekaragaman. Di situ kemarin ada keanekaragamannya dari yang pertama keanekaragaman jenis dan keanekaragaman yang boisen bu Adit. si cewek si ma Tulis luar. ini dong lagi belajar tentang hayati. Di dalamnya kan ada ekosistem ya, sedikit yang ada ya, yang dibahas di ekosistem. Kemudian ada di situ ada ekosistem akuatik perairan. Yang kemarin mengingatkan kembali karena itu pertemuan kemarin. Di situ ada beberapa ekosistem yang kita pelajari. Ada air laut, ada air tawar kita itu yang pertemuan lalu. Kita masuk ke yang kita akan belajar yaitu komponen ekosistem dan relasinya. Kalian bisa baca kita. Perhatikan di situ ada cahaya, kemudian udara, ada tumbuhan dan berbagai macam tumbuhan, ada hewan di situ, ada plankton, itu hewan kecil dan lain-lain. Ya, ini yang kedua kita masuk ke tujuan pembelajaran. Diharap dari belajar ini tujuannya agar peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor biotik dan abiotik. Itu tujuan itu. Agar kalian mengerti apa sih pengertian apa sih ekologi itu, faktor-faktor biotik dan abiotik itu apa saja. Kalau biotik itu hidup ya, kalau abiotik itu faktor apa? Ya. Tujuan pembelajaran ini. Meliputi seluruh makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Komponen biotik meliputi yaitu ada tumbuhan. Tadi yang kalian lihat ada tak? Di waktu yang awal itu kasih tunjuk gambar. Apa yang kalian lihat tak? Di situ komponen biotiknya yaitu tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Komponen biotik. Di dalam ekosistem itu tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Itu biotik. Itu komponen biotik ya. Komponen biotik itu meliputi seluruh makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem.
sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai decomposer. Ya, di sini. Terus Pak. Makanya belajar tulisnya cepat. Terus intinya komponen biotik itu kalian tahu yaitu tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Jadi dalam ekosistem tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Kalau hewan berperan sebagai konsumen, sedangkan mikroorganisme berperan sebagai decomposer. Nah, nanti kita akan belajar satu persatu. Nah, ini berdasarkan kedudukan dan perannya, komponen biotik dibagi menjadi tadi berapa, 3 toh? Yang pertama produsen, toh? Yang tadi tumbuhan sebagai produsen. Produsen apa? Dia merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Itu produsen. Itu tumbuhan yang berperan. Ya, terus di situ. Jadi produsen itu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Itu tumbuhan tadi. Itu peran dari tumbuhan. Kemudian yang konsumen itu peran dari hewan. Ya enggak? Ya, berperan sebagai konsumen yaitu berarti pemakai atau organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Itu konsumen atau heterotrof. Dia jadi tergantung tidak bisa memasak makanannya sendiri. Kemudian akan tetapi dia menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau adalah apa? Herbivora. Nanti dia mengambil makanan dari tumbuhan hijau. Kalau karnivora itu hewan ya. Herbivora dia mengambil dari tumbuhan hijau itu herbivora. Yang berikut tadi decomposer. Decomposer itu komponen. Tadi kan ada 3 komponen ya. Untuk berdasarkan kedudukan perannya, komponen biotik itu dibagi menjadi 3: produsen, konsumen, dan decomposer. Yang pertama apa tadi? Individu. Kemudian populasi. Kemudian komunitas. Dan ekosistem. Yang terakhir ini enggak biosfer. Jadi kalian tulis ikatan organisasi kehidupan itu yang mulai dari yang kecil apa individu ya. Kata tulis ini. Ini tulis. Ini kan akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik. Itu dengan lingkungannya. Perhatikan, ya. Bisa kelihatan? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wendy Driolingsi. Kali ini kita membahas materi bab 40, yaitu tentang bab ekologi. Yang akan kita bahas adalah pengertian ekologi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama kita akan bahas adalah ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Sekarang, apa itu ekosistem? Ekosistem memiliki 3 pengertian, yaitu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik. Nah, demikian tadi materi tentang pengertian ekologi. Selanjutnya kita akan membahas materi komponen abiotik ekosistem. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wendy Driolingsi. Kita masih membahas bab 10, yaitu tentang ekosistem pada materi faktor abiotik ekosistem. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah ekosistem. Itu terdiri dari 2 faktor.
Coba kalian perhatikan gambar ya, itu adalah gambar ekosistem. Sebutkan faktor abiotik yang terdapat pada gambar ekosistem di samping. Kemudian, jelaskan pengaruh faktor abiotik tersebut terhadap ekosistem di samping. Oke, selamat mengerjakan ya. Hai kelompok. Ayat diksi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10, yaitu bab ekologi tentang faktor biotik ekosistem. Oke, disimak baik-baik ya. Coba kalian perhatikan gambar ekosistem ini. Nah, berdasarkan video tadi, ya, berdasarkan video yang kalian coba, ada gambar kerja yang ada. Sebelumnya, ibu bagi kelompok. Ya, ini ada berapa? 4, 20, ada 20. Ini 4 ada berapa? 12. Berarti ibu bagi kelompoknya 5 terlalu banyak ibu dia kayak kemarin kok. Empat ya. Perhatikan. Di gambaran itu ada langkahnya ya. Yang pertama kalian bisa lihat di situ. Apa yang kalian apa? Perhatikan. Setiap kelompok mendeskripsikan gambar yang ada di lampiran. Coba perhatikan, bukan di lampiran salah satu ya. Salah satu. Ini kayaknya dibagi aja. Ini kelompok 1. Ini yang kelompok 2. Ini yang kelompok 1. Kelompok ini yang kelompok 3 yang terakhir. Gambar yang terakhir. Jadi kalian perhatikan gambar isi, perhatikan. Nanti kamu tahu, kalau belum tidak tahu boleh dijelaskan. Kakak perhatikan itu langkahnya. Yang pertama ditanyakan nama ekosistem. Ada langkahnya tak? Bisa dilihat? Bisa nggak? Bisa. Ada langkahnya di situ, langkah pembelajaran yang nomor poin 4. Setiap kelompok mendeskripsikan gambar ekosistem tersebut yang terdiri nama ekosistem. Titik kedua, sebutkan semua faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Yang berikut, sebutkan faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Yang keempat, bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik. Yang kelima, yaitu apa yang terjadi jika salah satu tidak ada. Kalian tulis di lembar yang ibu sudah siapkan paling belakang jawabannya. Nama ekosistemnya apa? Atau tadi kan ada beberapa ekosistem. Apa ekosistem ada apa namanya? Air, ekosistem air, ekosistem udara, ekosistem laut. Silakan. Gambar pertama, kelompok pertama gambar pertama, kelompok kedua gambar yang kedua, dan kelompok yang ketiga, dan yang kelompok 4 gambar yang ketiga. Bisa dimengerti? Bisa kakak? Silakan dikerjakan. Ada lembar yang terakhir. Ini yang nomor pertama. Ini ada apa? Di sini ada cahaya. Ini ekosistem apa? Kamu jawab.
Nama ekosistem. Nama ekosistem apa? Gambar ini tahu nggak? Ekosistem apa? Di sini kemudian sebenarnya faktor abiotiknya apa saja? Ekosistem apa namanya? Faktor biotiknya apa? Sebutkan yang ada di dalam ini. Bisa nanti kalau bingung bisa diperhatikan di depan, tapi sambil lihat gambar tersebut. Di situ ada komponen ekosistem yang pertama tadi apa biologi abiotik. Kalian bisa lihat kalau tadi lupa di dalam video berikutnya. Dipermudah untuk kalian mengerjakan. Silakan. Nama ekosistemnya apa? Kemudian faktor biotiknya apa-apa yang ada di dalam lingkungan apa namanya ekosistem tersebut? Toh? Faktor biotiknya apa? Kemudian abiotiknya apa? Kalau biotik itu yang hidup ya. Faktor biotik itu yang hidup. Kalau abiotik yang tidak hidup. Tadi kan ada apa yang tidak hidup? Ada cahaya, bla-bla-bla atau cahaya dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan gambar. Kalian lihat di gambar tersebut ada tidak? Tidak lama. Ini kasih waktunya tidak lama. Selesai itu masing-masing presentasi untuk di apa pokoknya dibacakan di dunia hasil. Oke? Ekosistemnya, kemudian faktornya, kemudian antara kalau keduanya tidak ada, gimana interaksinya seperti apa? Coba nanti. Gambar pertama. Gambar kedua ya. Itu abiotik dan abiotik ini abiotiknya apa? Yang hidup kan? Jadi itu apa? Sebutkan. Ada banyak. Cepat, siapa yang cepat? Kamu orang cepat presentasi. Ada nilai plusnya. Paham? Ekosistem ekosistem lain. Nama ekosistemnya apa? Ekosistem air ataupun darat ataupun apa kan? Kemudian faktor biotiknya apa yang di dalam biotik itu apa? Abiotiknya sebutkan yang hidup apa, yang tidak hidup apa. Kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana interaksi antara yang hidup dengan yang hidup kalau tidak ada faktor tersebut? Itu alasan. Kalian bisa kemudian apa yang terjadi jika salah satunya tidak ada? Ada bisa tidak hidup? Tidak. Nanti seharusnya 30 menit ya? 30 menit. Ibu kasih waktu 30 menit. Nanti presentasi lagi 30 menit. Oke, silakan. Bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik bagaimana? Saling berhubungan. Bagaimana apa yang salah satunya? Kalau tidak ada salah satu, tidak bisa diatur. Ini tidak salah. Bukan yang tidak tulis di sini. Nanti dijawab. Yuk tulis. Ini. Kan ini benar. Faktor biotik yang ada di dalam ekosistem ini apa? Kan ini sesuai nggak dengan di sini gambar kamu? Faktor biotiknya apa? Yang hidup. Tulis. Kemudian ada apa? Hidupnya apa? Biotiknya apa? Lihat ya satu-satunya. Ditulis.
gambar di sini, gambar di situ, gambar sana beda, tidak sama. Jadi yang di sini dengan di sana sama. Tulis di situ sesuai dengan pertanyaannya itu. Kemudian sebutkan faktor biotik dan abiotik yang hidup. Yang hidup apa? Kamu tulis lah. Kemudian yang tak hidup apa? Kemudian interaksi keduanya seperti apa? Bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor hidup dan faktor biotik dan abiotik? Interaksinya seperti apa? Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi jika salah satu ini tidak ada? Jika salah satu biotik dan abiotik tidak ada, apakah bisa langsung? Sampai di situ kan? Tulis sesuai gambar di bunta, sesuai gambar. Jadi masing-masing gambarnya beda ya. Yang ada. Ini apa? Ini apa? Tas? Yang hidup apa? Yang tak hidup apa? Yang tak hidup. Terus kemudian bagaimana interaksinya? Kamu jawab dengan kau punya salah. Sudah, yang kelompok 3. Gak apa-apa. Ayo. Kelompok 3. Apa silakan. Ayo. Yang siap presentasi. Presentasi kelompok 3 we are silakan kelompok 1 dan 2. Yang mana yang duluan? Yang keras ya, begini loh. Ibu bilangnya begini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 misalkan. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kerja. Hasil kelompok kerja kami. Nama ekosistem dari gambar tersebut ini, gitu kan? Kemudian ada faktor biotik dan abiotik di dalam gambar tersebut adalah ini faktor biotiknya yang ada di dalam ekosistem itu sebutkan. Silakan. Ayo. Silakan. Teman-teman juga tadi kan sudah bisa ada yang baca seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan kan ada yang jawab. Silakan. Ekosistem apa? Nama ekosistem alam, faktor biotik, kura-kura, katak kodok, bisa, elang, ikan, kumbang. Yang lain ya. Faktor biotik, kura-kura, katak, kodok, bisa, elang, pisang, ikan, kumbang, teratai, semak-semak, pohon-pohonan, dan lain-lain sebagainya. Faktor abiotik, cahaya, suhu, batu, air, tanah, dan kayu.
Interaksi di antara keduanya seperti apa? Mereka berinteraksi secara bersamaan. Jika salah satu dari antara biotik dan abiotik tidak ada, maka terjadi masalah antara biotik dan abiotik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Itu hasil dari kalian punya ekosistem ya, apa namanya gambar tersebut. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Oke, mari kita simpulkan. Ya, masih di tempatnya. Terima kasih, kalian sudah presentasi hasilnya apapun itu. Tapi mudah-mudahan bisa membuat kalian bisa termotivasi dengan adanya gambar dan lain sebagainya, dipahami lebih ibu minta tolong kalian lebih memahami lagi apa dari materi yang dikasih tadi, yaitu terkait komponen apa ekosistem ya, komponen ekosistem yaitu abiotik dan biotik dan abiotik. Dari gambar tersebut mari kita simpulkan ekosistem itu apa. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup, antara komponen abiotik dan biotik di dalam yang saling terdekat dalam hubungan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik di dalam lingkungan tersebut. Itu ekosistem. Kemudian komponen ekosistem itu ada dua, yaitu apa? Yang keras. Biotik dan abiotik. Abiotik apa? Meliputi apa saja kalau biotik? Abiotik yang tidak hidup. Ya, cahaya, udara, kemudian tanah, batu, air, suhu. Itu yang abiotik. Komponen abiotik ada komponen abiotik ya, yang tak hidup. Kemudian yang hidup apa? Biotik. Contohnya apa di dalam ekosistem tersebut? Tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme yang akan berperan sebagai dekomposer. Itu. Jadi dalam pembelajaran ini tujuan ibu tadi pembelajaran yaitu kalian mampu mengidentifikasi pengertian dari ekologi ekosistem, komponen dari ekosistem, komponen dari ekosistem yaitu abiotik dan biotik dan interaksinya seperti itu. Mungkin begitu ya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Yang lain sudah nanti ditulis di lembar itu yang bilang tadi, tulis di situ. Jangan lupa tulis nama kelompok. Iya. Kelompok. Oke. Mungkin sampai di sini ya. Kita pertemuan sampai di sini. Terima kasih kakak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa.